ada yang di rukyah gitu kan ya, saya langsung di sini nih berat, terus di leher yang biasanya pas mau keluar itu susah gitu. Tadi pas Rido gituin langsung kayak dia itu saya juga belum pernah kayak muntahnya, nggak pernah kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Faizar kali ini diberikan kesempatan untuk dapat hadir ke kota Depok, Jawa Barat. Insya Allah ibu-ibu di sana itu antusias sekali ya. Dan saya nggak nyangka ada yang reaksi semacam itu. Jadi memang gangguan-gangguan setan itu memang sangat perlu kita waspadai. Jangan pernah merasa aman dari makar-makar mereka. Jadi ibu-ibu di Depok kemarin kita menemukan beberapa kasus-kasus yang Masya Allah banyak sekali ibroh yang bisa kita ambil. Dan ini tentang ibu-ibu ya, 2 orang ibu kakak beradik yang memang terkena gangguan jin sudah dari kecil. Nah ini kita lihat nasab semacam ini. Jin yang secara otomatis turun di nasab itu bukan seperti itu maksudnya. Ya, memang yang namanya seseorang leluhur-leluhur dulu, jika sudah ada perjanjian dengan bangsa jin, itu akan ketika leluhur ya majikan pertama sudah meninggal akan mencari majikan-majikan baru untuk menggantikan majikan yang sudah wafat. Di antaranya adalah cucu-cucunya, terutama kaum wanita, maka hati-hati. Dida datang ke masjid menggunakan penyangga karena tak kuasa berjalan. Ia mengalami kelemahan fisik seusai menjalani operasi beberapa waktu lalu. Dari situlah ia mulai merasakan energi-energi gaib dari bangsa jin yang coba mengganggu dirinya dan keluarga. Emosi yang mudah tersulut ia lampiaskan pada buah hatinya. Sehingga terkadang sang anak menjadi bulan-bulanan emosinya. Ketika kita ruqyah, kita berdirikan bersama 3 ibu yang lain, 3 ibu lainnya ya. Kita berdirikan dan tanpa kita sentuh. Sebisa mungkin kita meminimalisir sentuhan pada pasien wanita, kecuali benar-benar sangat darurat dan membahayakan baru kita pegang. Namun kita juga pakai alas. Ya. Kita ruqyah, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Menatap tajam dan tak terima sekali, marah sekali, seakan-akan ingin menghajar saya. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saya yang fakir ini Allah lindungi, sehingga Allah taklukkan jin yang ada di tubuh ibu tersebut hingga jatuh dan takluk saat itu. Maka saya tidak menunda-nunda kesempatan. Saat itu saya tawarkan kamu keluar atau kita teteskan madu Yaman di matanya. Maka dia pura-pura keluar. Dari gelagapnya kita hafal mana jin yang benar-benar keluar dan enggak. Dia pura-pura keluar, kita akhirnya teteskan madu Yaman itu di mata si ibu ini, teriak-teriak. Saya kebetulan saat itu alhamdulillah qadarullah ada anaknya, ada putranya yang masih kecil kelas 1 SD. Ya, kita panggil, namanya Ridho ya, kita panggil, adek sini kita ruqyah ibu bareng-bareng. Ridho pun dibimbing oleh Ustadz Faizar
untuk meruqyah sang ibu yang saat ini berada dalam pengaruh jin zolim. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pegang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah dan beberapa surat pendek seperti An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas merupakan surat yang mudah untuk dihafal anak kecil, ternyata mampu membuat jin zolim tidak berkutik. Tiup. Pegang. Kamu. Bagus, pintar. Ayo, terus. Wah, Dengan bertahan. izin Allah Azza wa Jalla, semua kekuatan jin zolim hancur. Kita tunjukkan pada jamaah sekalian semuanya, pada pemirsa sekalian, bahwasanya ruqyah itu mudah. Tidak perlu pakai ritual-ritual khusus. Dan kita peruqyah juga bukan orang sakti. Kita sama seperti pemirsa sekalian. Buktinya apa? Buktinya anak kecil ini ya, kita bimbing baca Al-Fatihah. Dia meruqyah ibunya, Masya Allah, Allah mudahkan jin itu keluar. Banyak melalui muntahan-muntahannya. Ada yang di ruqyah gitu kan ya, saya langsung di sini nih berat, terus di leher yang biasanya pas mau keluar itu susah gitu. Tadi pas Rino gituin langsung kayak dia Itu saya juga belum pernah kayak muntahnya, nggak pernah kayak gitu ya. Tiup-tiup, gitu. Muntah-muntahnya keluar, dan anak terus baca Al-Fatihah dengan digiring, dikeluarkan. Dan itu saya tidak baca apa-apa. Saya hanya nonton si anak ini, Ridho ini, si adik-adik kita ini meruqyah ibundanya. Masya Allah, dengan izin Allah, dengan kuasanya, Allah izinkan Ridho, dengan perantaraan Ridho ini, jin itu keluar. Maka dari itu, jangan sekali-kali kultuskan peruqyah, jangan taklid dengan peruqyah dengan kami semua, karena kita semua orang-orang yang biasa sama seperti pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan yakinlah ruqyah itu bisa dilakukan. Sementara sang kakak yang saat mengikuti ruqyah massal menangis histeris tak sadarkan diri karena bacaan-bacaan Al-Quran membuat jin dalam tubuhnya tersiksa. Kebiasaan Dayani yang lebih memendam perasaannya mengundang bangsa jin untuk bersemayam dalam tubuhnya. Kebiasaan ini membuat jin zolim mudah menguasai emosi jiwa Dayani yang dapat meluap sewaktu-waktu, sehingga membuat panas keadaan rumah tangganya. Saya waktu pertama Pak Ustadz datang aja, tangan saya tuh udah mulai dingin. Terus saya juga pernah nih ngalamin kayak gini nih, kayak yang tiba-tiba nangis gitu. Padahal saya tahu gitu kenapa sih kok di hati saya nih, kenapa kok gue bisa nangis ya gitu. Tapi nggak bisa ditahan, udah pengen nangis aja kayak gitu. Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Faizar membuat Dayani kembali dapat menguasai dirinya. Kedepannya, agar jin itu tidak balik lagi, harus ingat dan harus mengenali siapa dirinya. Ketika dia sudah mengenali siapa dirinya, dia akan mampu untuk membedakan mana jin dan mana diri manusianya, sisi kemanusiaannya. Kadang-kadang itu akan bercampur. Yang tadinya dia periang, akhirnya jadi murung. Setelah menjalani proses ruqyah bersama Ustadz Faizar, harapan pun tumbuh dari dalam diri Dida dan Dayani untuk menjadi wanita muslim yang tangguh dan tak mudah terjatuh dalam kekuasaan bangsa jin yang solid. Ya lebih baik lagi lah sama keluarga saya, anak dan suami saya. Jangan ngalah ya. jangan marahin. Kita sayang sama mama. Sayang. Harapannya saya mudah-mudahan jadi lebih baik, jadi lebih mantep lah iman saya gitu. Setelah tahu seperti ini, mudah-mudahan saya lebih jadi manusia yang lebih beriman.
Selain Dida dan Dayani, kami pun menangani seorang bapak yang berusia 65 tahun yang sejak awal pelatihan berada di atas kursi roda dan mengalami reaksi yang cukup keras. Nah, ini menarik sekali. Ada kasus ya, yang mana jin itu beristifhal. Yang namanya istifhal dalam bahasa Arab artinya adalah memperparah. Jadi ada seorang bapak yang awal mulanya Allah alam itu kesandung atau apa, tapi yang jelas cantengan beliau, cantel, kemudian menjalap hingga terjadi infeksi tulang. Infeksi tulang ya. Jadi jari-jari beliau itu diamputasi semua. Namun ini kesempatan bagi jin. Jadi sebelumnya itu bisa jadi bapak itu dibuat tersandung oleh jin, karena dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dikatakan ketika Rasulullah SAW menaiki seekor dabah, ya, keledai. Ya, dabah itu sebenarnya hewan tunggangan ya, entah keledai atau apa, itu tidak disebutkan dalam hadis. Itu digelincirkan oleh setan pada penyakit yang diderita oleh bapak ini ya. Itu menunjukkan maha benarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa 'adzab." Dan ingatlah kisah hamba kami Ayyub alaihi salam ketika dia berkata, berdoa, bermunajat kepada Tuhannya, "Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, aku telah benar-benar dibuat capek oleh setan dengan kepedihan dan juga kelelahan atas penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub." Nah, maka ketika bapak ini kita ruqyah, tangannya bergetar hebat. Dimulai dari tangan bergetar-getar, kemudian muntah-muntah. Ya, sebelum muntah kita tanya dulu nih jinnya, "Kamu kenapa ganggu bapak ini sampai akhirnya bapak ini diamputasi?" Jin itu berkata, "Aku cuma ingin main-main di tubuh bapak ini." Subhanallah. Wujud main-mainnya jin itu sampai buat manusia itu dipotong jari kakinya. Sungguh sangat keterlaluan. Nah, ini juga menjelaskan bahwasanya betul apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Kadangkala yang namanya jin ketika merasuki manusia itu merasuki dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan main-main belaka. Maka hati-hati, selalu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Setelah menyelesaikan dakwah ruqyah di Depok, kami pun melanjutkan perjalanan ke Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat. Bertempat di Masjid Al-Ghifari, kawasan kampus Institut Pertanian Bogor, Ustadz Faizar berbagi ilmu dan pengalaman terkait ruqyah syariah di hadapan sekitar 400 jamaah yang telah berkumpul dari pagi hari. Ya, Allahu Akbar. Sujud yang sempurna. Ada beberapa kasus-kasus menarik memang ketika kita adakan beberapa praktek-praktek ruqyah dan juga pengertian-pengertiannya ya. Nah, dari isi-isi kitab yang kita sampaikan dan kita ajarkan kemarin, Masya Allah reaksinya juga dahsyat dari orang-orang yang benar-benar tulus dan juga benar-benar berniat untuk belajar ruqyah, bukan hanya untuk diruqyah saja. Di antara mereka ketika kita suruh untuk menghirupkan air minum yang sudah dibacakan doa, Masya Allah, banyak sekali yang muntah-muntah, banyak sekali yang langsung reaksi keras. Allah sembuhkan Bapak Ibu semuanya. Semua gangguan apapun, semua penyakit apapun, semoga Allah sembuhkan. Itu mengapa hanya dengan menghirup air itu sudah membuat setan keluar dari sarangnya, dari persembunyian yang ada di tubuh manusia. Hal itu karena yang namanya khoisum atau lubang hidung, dalam sebuah hadis dikatakan itu adalah tempat mabitnya para setan, tempat sembunyinya para setan. Selain itu ketika kita juga ajarkan ya, kita sharing kepada masyarakat Bogor pada umumnya,
dengan merukyah air, lalu kita minum dengan cara diseruput seperti minum teh panas, itu juga banyak yang reaksi, Masya Allah. Di antara mereka sudah banyak yang terdeteksi adanya gangguan jin secara positif. Nah, di antara sekian banyak orang ini kita menemukan ada beberapa kasus yang memang kita khususkan karena memang saudara-saudara kita ini masih susah untuk mengendalikan diri dari pengaruh jin yang kuat mempengaruhi jiwa dan raga mereka. Di antaranya ada yang namanya Mas Iwan dari Bogor ya. Iwan yang bekerja sebagai pedagang di daerah Cengkareng, Jakarta Barat telah lama merasakan gangguan. Tepatnya saat ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dulu, ia pernah mempraktekkan sebuah amalan dari seorang kawannya yang diyakini bisa meningkatkan jati dirinya. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sawa. Rupanya, inilah tipu daya setan. Dan sejak itulah, jin zolim menguasai dirinya. Sejak itu pula, Iwan semakin tak dapat mengontrol emosi dan terkadang berbuat di luar kendalinya. Sayangnya, tanpa sadar, keluarga justru memperparah gangguan Iwan dengan membawanya ke dukun di daerah Sukabumi, Jawa Barat yang memberinya air raja. Gangguan yang diderita Iwan tak kunjung sembuh dan membuat keluarganya hampir menyerah. Untuk Mas Iwan sendiri itu memang pada awal mulanya dia terkena gangguan itu karena mempunyai suatu amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga pernah diminumi air yang sudah dirajah. Proses-proses semacam ini ketika kita analisa si Mas Iwan ini ternyata memang ada unsur media-media sihir yang terpancar dari dalam tubuhnya, yaitu dari sinyal sihir dalam. Sinyal sihir dalam itu biasanya terjadi karena sihir yang dilarutkan melalui minuman, ya, kemudian dihembuskan sehingga tercium oleh korbannya, masuk melalui hidung. Ada juga yang melalui makanan, yang manfukh ditiupkan dan lain sebagainya, ada banyak. Ya, kita ruqyah, kita tiup, terus kita pegang perutnya dan kita giring terus hingga dia banyak muntah-muntah. Alhamdulillah. Itu yang dirasain dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kadang enak semuanya. Sakit rasanya. Berat. Sakit atau berat. Sakit, berat aja sakit malah. Saya pun ikut membantu dengan membacakan ayat kursi sambil menyentuh perut dan mengarahkannya ke mulut. Alhamdulillah, setelah beberapa kali mengalami muntah-muntah sebagai salah satu ciri keluarnya jin yang menzolimi Iwan selama ini, Iwan pun dapat sadar dan mengendalikan dirinya. Berkat doa dan usahanya, serta keyakinan akan bantuan Allah untuk menaklukkan jin zolim. Harapan saya mah, saya ibadah lancar, ibaratnya nggak ada berat-beratnya lagi. Ibaratnya yang ada di dalam badan saya minta keluar. Namanya saya kan asalnya baik, ketemu baiknya mas ya. Di Bogor, saya pun menemukan pasangan muda yang nampak diganggu oleh kalangan jin zolim. Itu semua hanya fata morgana. Hakikatnya Allah Jalla Jalaluhu yang maha mengetahui. Kalian wahai bangsa jin, nampak sangat jelas sang istri bernama Nikmat merasa emosi dan kehilangan kendali saat mengikuti pelatihan ruqyah syariah. ini antara suami dan istri sudah kena ganggu jin sebelum mereka berdua menikah. Suami sering dejavu dan istrinya juga kena gangguan dari jin-jin yang sudah turun-temurun di keluarga. Ya, Allah a'lam bishawab. Tapi yang jelas ketika dia nikah, si istri ini kita lihat ada pengaruh, ada sedikit ciri-ciri pelet yang ada di tubuh si istri ini. Ibu satu orang anak ini pun seringkali sulit dalam menguasai emosinya yang sering di luar kendali dan membuat keluarganya kurang harmonis. Nah, Sakulan.
Apa ada reaksi juga tadi? Masih ada reaksi juga? Apa itu reaksi? Ayo keluar. Keluar, tulang ekor keluar semua, naik ke atas, keluar, naik keluar. Ayo semuanya. Atas. Karena waktu itu ibu saya lagi berangkat, pas banget berangkat umroh. Waktu itu tiba-tiba saya sakit yang sebelah kiri, dada saya juga sesek dan nggak bisa bangun. Saat itu nggak bisa bangun sama sekali, kayak udah mau kecekik mungkin antara hidup dan mati, kayak gitu. Minum mbak. Panik mah. Daun. Maka kita ruqyah bersama dengan suaminya. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita suruh minum dan kita siramkan sedikit saja air kepada istrinya di tangan dan juga kaki. Nah, satu lagi. Kaki. Saat disiramkan air ruqyah, Nikmat seakan disiram air panas dan membuat jin dalam tubuhnya kesakitan dan semakin kehilangan kekuasaan dalam tubuh Nikmat. Alhamdulillah, tubuh Nikmat mulai dapat ia kuasai. Ya mudah-mudahan bisa jauh lebih mendekatkan diri sama Allah, hubungannya sama suami, orang tua dan keluarga juga anak itu jauh lebih baik, bisa lebih mengontrol emosi. Karena kan pintunya setan itu kan dari emosi itu insya Allah deh. Maka hendaknya sering-sering ikut kajian tafsir, kajian akidah, kajian fikih, kemudian diamalkan di keseharian, sehingga yang namanya perkara sunnah itu akan benar-benar melekat di hati ketika ada ilmu pada orang yang hendak menapakinya. Kalau dalam hadis sahih diriwayatkan ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, setan itu mengelilinginya, mencari celah-celah kelemahan-kelemahannya, sehingga dari situ sudah timbul wujud dengki dan juga hasad dari iblis ini. Hati-hati, tuntutlah ilmu, karena Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu, dan selain berilmu, amal. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah, marilah kita berlindung hanya kepada Allah. Karena hanya Allah sebaik-baiknya pelindung bagi kita dan keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari berbagai keburukan di dunia maupun di akhirat, dan menjadikan kita sebagai umat yang mampu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena ketakwaanlah yang akan menjadi benteng dari semua gangguan bangsa jin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.